Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hebat Bapak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun anak-anak berada. Tetap patuh protokol kesehatan agar kita tidak terkena virus corona atau COVID-19. Nah, kali ini anak-anak kita akan melanjutkan belajar di pembelajaran 2. Tapi Pak Yan mau tanya, masih ingat nggak pembelajaran pertama kita membahas tentang apa kemarin? Ya, betul, mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian belajar tentang iya betul, tentang kuat dan lemahnya gerakan saat menari. Kemudian belajar juga penjumlahan dengan teknik atau cara bersusun pendek, ya, menggunakan teknik menyimpan ataupun tak menyimpan. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran yang kedua ini adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa menyimaknya ya. Ya. Kalau sudah simak, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pembelajaran satu kemarin kita sudah membuat daftar pertanyaan ya. Nah, pastinya anak-anak akan mendapatkan informasi kapan bisa merangkak, kapan bisa berjalan kemarin ya kan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatannya ya, materinya adalah berlomba adu kecepatan berjalan, merangkak, dan berlari. Nah, anak-anak, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Nah, sebagai berikut. Perhatikan. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, berangkatlah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Jadi merangkak dulu, baru berlari ya. Yang keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama keluarga, saudara, yang pasti atas dampingan dari orang tuanya masing-masing ya. Nah, anak-anak yang tadi ini adalah merupakan materi untuk PJOK ya. Jadi anak-anak bisa mencobanya di rumah. Nah, kemudian anak-anak di pembelajaran satu kemarin kita sudah singgung juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya kan, tapi belum secara rinci. Yang pertama adalah bawaan atau keturunan. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada bawaan atau keturunan. Yang kedua adalah kesehatan. Kalau kita sehat, ya kan, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita sakit tidak makan, otomatis kita akan kelaparan. Kalau udah lapar ya lama-lama kita pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Nah, yang ketiga adalah makanan bergizi seimbang. Nah, makanan bergizi seimbang ini minimal lah ya 4 sehat 5 sempurna ya, yang dimana ada makanan pokok seperti nasi, mungkin bisa juga ubi dan lain sebagainya. Ada juga lauk pauknya seperti daging, ikan, tahu, tempe ya kan. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ada juga ya, sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, kemudian yang ketiga adalah istirahat, rekreasi, dan olahraga. Anak-anak perlu istirahat yang cukup, perlu. Jangan sering kecapean ya, ataupun anak-anak kalau misalkan bermain jangan larut malam, jangan begadang. Kalau rekreasi, kita bisa pergi lah, minimal piknik ke tempat-tempat yang murah lah ya, memancing pun juga rekreasi ya kan. Kemudian olahraga ya kan, itu juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kita berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kita juga akan bagus. Nah, kemudian perbedaan adalah karunia yang harus kita syukuri. Perbedaan adalah kekayaan. Dengan perbedaan kita dapat saling melengkapi. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan perbedaan. Mungkin ada tinggi badan, berat badan, ya kan? Suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa menuliskan sikap berdasarkan teks visual berikut. Nah, ketika ada anak mengalami kesulitan, kita harus bagaimana? Mengambil bola itu harus bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Ada ibu-ibu banyak kali barang bawaannya. Nah, kita harus bagaimana? Dan ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, sikap kita harus bagaimana juga, gitu kan? Ini harus kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak saling menghargai
Saling menghargai antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak bisa menyimaknya bersama-sama. Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbolnya adalah rantai. Arti simbol rantai, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, anak-anak bisa mencari contoh-contoh lain mengenai sikap saling menghargai perbedaan berdasarkan sila kedua ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.